Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di minggu lalu kalian kan sudah mempelajari tentang sudut-sudut istimewa pada trigonometri kan? Kalian udah tahu apa itu sudut istimewa, kemudian apa aja sudut-sudut istimewa dan berapa nilai sudut istimewa tersebut. Kali ini kita akan belajar mengenai penerapannya. Nah, sebelum masuk ke penerapannya, Ibu ada satu contoh soal. Jadi, soalnya adalah diberikan suatu segitiga ABC yang siku-siku di B. Jika panjang AC-nya itu 30 cm dan sudut C itu besarnya 30 derajat, hitunglah yang pertama panjang AB dan BC, kemudian yang kedua nilai tan sudut A. Oke, nah yang pertama kita buat dulu gambarnya nih biar gampang. Nah, di soal diketahui bahwa siku-sikunya itu di B. Nah ya, kita letakkan B-nya di siku-siku. Kemudian selanjutnya kita letakkan A dan C di sini. Kemudian panjang AC sudah diketahui itu 30 cm, kita tulis. Dan besar sudut C itu 30 derajat. Jadi sudutnya di sebelah sini ya. Nah, dari sudut ini kita bisa tahu bahwa AB itu sisi depan, kemudian yang BC itu sisi samping, dan yang AC itu sisi miringnya. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah mempelajari bahwa kalau untuk mencari besar sin itu sama dengan sisi depan per miring, kemudian cos itu samping per miring, dan tan itu depan per samping. Sekarang kita mau cari panjang AB kan. AB tadi kan ini nih. AB itu kan sisi depan. Nah, caranya gimana? Kan ini kan yang diketahui kan cuman panjang AC sama sudutnya aja nih. Nah, caranya kita cari di antara sin, cos, sama tan ini mana yang ada sisi miringnya dan sisi depannya. Jadi kombinasi ini yang ada sisi miring dan sisi depan. Kenapa harus sisi miring dan sisi depan? Karena sisi miring yang diketahui dan sisi depan yang ditanya. Kalau misalnya 30 cm ini letaknya di sisi samping, berarti kita cari yang sisi samping dengan sisi depan ya. Berhubung karena ini 30 cm punyanya sisi miring, berarti kita cari yang sisi miring dan sisi depan. Oke, kita cari di sini yang sisi miring dan depan. Nah, di sini kita dapatnya sin ya kan. Sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Maka panjang AB kita tulis di sini, kita pakainya sin, bukan cos, bukan tan, tapi sin ya, sesuai dengan ini ya tadi yang diketahui dan yang ditanya. Sin tadi rumusnya depan per miring. Depan itu sisi apa? Depan itu sisi AB. Kemudian miring itu sisi apa? Miring itu sisi AC. Nah, kita substitusikan sin 30 derajat itu nilainya setengah ya. Ini di sudut istimewa yang minggu kemarin. Kemudian AB kita tetap tulis AB karena AB yang dicari. Kemudian AC-nya diketahui itu 30 derajat. Nah, ini tinggal kalikan silang. 1 kali 30, kemudian 2 dikali AB. Jadinya kayak ini ya, 2 kali AB sama dengan 30 kali 1. 2 AB sama dengan 30. Nah, untuk mencari AB-nya sama dengan kita bagikan 30 dibagi dengan 2, hasilnya 15 cm. Jadi panjang sisi AB ini 15 cm. Kemudian kita cari panjang BC. BC yang mana?
BC yang ini, B dengan C. Nah, BC itu sisi samping. Nah, sekarang terserah karena kita di sini sudah tahu sisi depan tadi 15 cm, sisi miring itu 30 cm. Nah, terserah kita cari yang mana pakai samping. Yang penting ada sampingnya nih antara cos dengan tan, ya kan? Nah, kita di contoh ini kita pakai cos. Kita pakai cos aja. Jadi di sini tulis cos 30 derajat sama dengan cos apa rumusnya? Samping per miring. Nah, samping tadi itu BC, kemudian miringnya itu AC. Nah, cos 30 derajat itu setengah akar 3. Kita substitusikan nilai AC-nya 30. Nah, ini tadi tinggal kita kalikan silang lagi ya. BC kali 2 akar 3 kali 30. Jadinya 2BC sama dengan 30 akar 3. Nah, dibagi. BC-nya sama dengan 30 akar 3 dibagi 2. 30 bagi 2, 15. Jadi BC, panjang BC itu 15 akar 3 cm. Nah, di soal yang kedua ini tadi ya, yang ditanya itu nilai tan sudut A. Nilai tan sudut A. Sudut A kan di sini nih ya. Nah, sebelumnya tadi kita udah dapat tuh AC 30 cm, AB 15, kemudian BC dapatnya 15 akar 3. Nah, yang ditanyakan itu tan sudut A. Nah, sudut A ini kan di sini nih letaknya. Berarti kalau sudutnya di sini, depannya itu namanya sisi depan. Sisi yang panjang itu namanya sisi miring, kemudian sisi yang samping itu namanya sisi samping. Nah, tan itu kan rumusnya sisi depan dibagi sisi samping. Jadi depan dibagi samping. Depannya siapa? Depannya BC, sampingnya AB. BC tadi udah diketahui 15 akar 3. AB juga sudah diketahui. Besarnya 15. Jadi 15 dibagi 15 tinggal akar 3 cm. Jadi nilai tan A itu akar 3 cm. Lanjut kita ke contoh yang ini yang penerapan ya, yang soalnya bentuk soalnya soal-soal cerita. Jadi di sini ada sebuah pesawat tinggal landas membentuk sudut 60 derajat dengan landasan. Jika pesawat telah menempuh jarak 30 km dari tinggal landas atau landasan ya, tentukan tinggi pesawat saat itu. Nah, jadi misal ini ada landasan pesawat nih ya, misalnya ini landasan pesawat garis ini, kemudian ini ada pesawatnya. Nah, pesawatnya itu meninggalkan landasan, kemudian dia membentuk sudut 60 derajat nih ya. Dia membentuk sudut 60 derajat dan panjangnya sampai sini itu 30 km. Nah, jadi kalau kayak gini sudah diketahui ya, kalau misalnya yang kayak gini, ini berarti sisi miring, kemudian yang di sini sisi samping. Nah, yang di depan sudut 60 derajat itu namanya sisi depan, atau inilah yang ditanya, tentukan tinggi pesawat saat itu ya, saat ini, saat dia berjarak 30 km ini. Nah, tingginya berapa? Nah, ini sama kayak soal yang sebelumnya, cuman soal yang sebelumnya kan nggak pakai cerita nih. Nah, kita ingat-ingat lagi. Di sini yang ditanya sisi depan, yang diketahui sisi miring. Nah, berarti kita pakai apa? Pokoknya pakai yang ada depan dan yang ada miringnya, yaitu sin. Berarti kita pakai sin. Sin berapa? Sin 60 derajat sesuai dengan soal. Nah, jadi sin 60 derajat sama dengan depan per miring. Sin 60 derajat itu setengah akar 3 sama dengan T. T ini sisi depan ya, Ibu singkat aja jadi T kan karena yang ditanya tinggi. Jadi singkatannya T. T
per 30. Nah, ini untuk mencari T-nya, ini tinggal dikalikan aja nih. Setengah akar 3 dikali dengan 30. Nah, 30 dikali setengah itu tinggal 15. Jadi 15 akar 3. Jadi tinggi pesawat saat ini, saat dia kayak di sini nih, dengan landasan yang di bawahnya kalau ditarik garis lurus itu tingginya 15 akar 3 km. Nah, kita ke contoh soal yang terakhir. Ada seseorang yang berjarak 18 meter melihat ke puncak sebuah pohon dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika tinggi pandangan orang tersebut 160 cm, tentukan tinggi pohon tersebut. Nah ya, jadi misal di sini ada seorang anak ini memandangi pohon. Nah, membentuk sudut 60 derajat. Sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk ketika kita melihat memandang ke arah atas ya. Kalau kita melihat memandang ke arah atas itu namanya sudut elevasi. Nah, anak tadi memandang ke arah pohon, atas pohon ini dengan sudut 60 derajat. Nah, kemudian ini garis horizontalnya, ini mata dia, lurusan dengan mata dia, kemudian ini arah pandang dia, dan ini ibu kasih nama X. Nah, tadi katanya tinggi pandangan orang tersebut, jadi tinggi anak ini tadi 160 cm. Dan jarak anak dengan pohonnya itu 18 meter. Tentukan tinggi pohon tersebut. Nah, yang ditanya tingginya, ini tinggi ini. Jadi bukan hanya si X-nya saja, tapi nanti digabungkan, ditambahkan dengan si 160 cm ya. Nah, sama seperti soal yang tadi, berarti 60 derajat. Di sini yang diketahui 18 meter, ini kalau ditarik garis ke sini ini sama dengan 18 meter. Nah ya, ini depannya ini namanya sisi depan, ini sisi miring, dan sini sisi samping. Jadi yang diketahui hanya sisi samping dan yang ditanya itu sisi depan. Berarti kita cari di sini mana yang samping dan depan, atau depan dan samping. Nah, ternyata pakai tan. Jadi di sini kita tulisnya tan. Tan berapa? Tan 60 derajat sesuai dengan soal. Jadi tan 60 derajat sama dengan depan plus samping. Depan yang ditanya, samping yang diketahui. Kenapa kok samping diketahui ya? Ini sama aja, panjang ini sama yang di sini, tarik garis lurus ke atas itu sama aja, 18 meter. Tan 60 derajat itu akar 3. Kemudian X, di sini ibu kasih X, terserah boleh apa aja. X per 18. Nah, untuk mencari X-nya kita kalikan aja. 18 dikali akar 3, jadinya 18 akar 3. Nah, yang ditanya tadi kan tinggi pohonnya nih. Ini udah diketahui nih, X-nya 18 akar 3, tapi yang ditanya tinggi ini. Nah, berapa tingginya? Kita tambahkan X dengan tinggi orang, tinggi pandangan si anak ini tadi ya. Nah, jadi X-nya itu 18 akar 3, kemudian ditambah 1,6. Kenapa 1,6? Karena di sini tadi masih dalam bentuk cm. Jadi 160 cm diubah dulu jadi meter. Jadinya 1,6 meter ya. Nah, 18 akar 3 ditambah 1,6 meter itu jadinya 19,6 akar 3 meter. Jadi tinggi pohon ini
itu 19,6 akar 3 meter. Nah, untuk tugasnya kalian cari satu contoh soal cerita, harus soal cerita satu aja mengenai penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan kumpulkannya di classroom seperti biasa. Oke, sekian video pembelajaran kali ini.